Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini di kajian pekanan Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian bedah buku Ada Apa Dengan Riba bersama guru kita Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Di bulan lalu kajian perdana untuk kitab ini sudah dimulai. Kita sudah membahas apa itu riba, kenapa kita perlu menjauhi riba dan syubhat-syubhat seputar riba. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian membahas buku tersebut. Baik, sebelum kajian kita mulai, kami dari panitia mengajak kepada jamaah untuk dapat bergabung pada akun YouTube DKM Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG. Insya Allah para jamaah bisa mendapatkan informasi kajian-kajian yang diadakan DKM, juga rekaman-rekaman kajian lainnya. Insya Allah kajian ini juga akan disiarkan secara live di akun YouTube kami, dan juga di YouTube channel ANB ya, Ustadz Ami. Link terhadap akun DKM Masjid Ar-Rahman bisa di-copy pada chatbox kajian di Zoom meeting kali ini. Kemudian kajian pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan selama 1 jam, terdiri dari 45 menit materi, kemudian 15 menit sesi tanya-jawab. Dan untuk memotivasi para jamaah, insya Allah kami dari panitia akan memberikan giveaway berupa 2 buah buku yang kita bahas di kajian pada sore hari ini. Jadi tetap ikuti kajian ini sampai pada akhir sesi. Semoga kita sama-sama meraih keberkahan dan fadilah dari kajian ini. Tafadol Ustaz, kajian bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan sore hari ini yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Ar-Rahman di Papua. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah riba. Pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan beberapa ayat yang berisi ancaman riba dan syubhat yang ada di tengah masyarakat dalam membela riba. Berikutnya kita akan membaca riba diharamkan di semua agama. Diharamkan di semua agama dalam arti diharamkan di semua syariat para nabi. Sehingga tidak hanya berlaku untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga berlaku untuk syariat nabi-nabi sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka makan riba wa qadnuhu anhu, padahal sudah dilarang untuk makan itu. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka juga makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan cara sogok. Dia bisa memenangkan peradilan dengan cara menyogok hakim. Ayat ini berbicara tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana dalam syariat mereka Allah Ta'ala telah melarang mereka untuk mengambil riba. Namun orang Yahudi tetap mengambilnya. Al-Mawardi mengatakan, inna riba lam yahilla fi syariatin qat. Riba tidak pernah dihalalkan dalam syariat apapun, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu. Mereka mengambil riba padahal itu sudah dilarang. Yakni, kata Al-Mawardi, fil kutubis sabiqah. Maksudnya adalah di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di kitab-kitab masa silam. Laqad harramallahu riba 'alal yahud. Saya belum share screen. Allah telah mengharamkan riba kepada Yahudi. Wa hum ya'lamuna dzalika.
dan mereka mengetahui bahwasanya riba itu haram dalam syariatnya. Wa yanhauna anhu fima bainahum, dan sesama Yahudi mereka saling melarang untuk transaksi riba. Namun yang bermasalah adalah lakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim. Tapi mereka membolehkan transaksi riba jika dilakukan dengan selain Yahudi. Sehingga orang Yahudi mentakwil ayat yang berisi larangan riba dalam kitab mereka itu berlaku jika dalam transaksi antara Yahudi dengan Yahudi. Tapi kalau Yahudi dengan selain Yahudi boleh. Terutama jika posisi Yahudi di kondisi dia sebagai pemberi utang, sehingga nanti bisa menerima riba. Karena itulah orang-orang Yahudi di masa silam, mereka menguasai pasar Madinah dan yang ada di sekitarnya. Dan sementara orang-orang Madinah, mereka sebelumnya yang beragama musyrikin, sangat bergantung kepada keberadaan komoditas yang dibawa oleh Yahudi. Yahudi ini pedagang. Dia berangkat ke Syam atau ke daerah-daerah yang lain untuk kulaan barang. Kemudian dia jual di kota Madinah. Kemudian setelah dia jual, terkadang ada sebagian penduduk Madinah yang beli tapi tidak bisa bayar. Sementara penduduk Madinah ketika itu, mereka suka berlebih-lebihan dalam menjamu tamu atau mengundang orang untuk makan bersama. Karena mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mulia, dalam rangka mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Sehingga kebiasaan buruk itu menyebabkan mereka suka berpesta, makan-makan. Ini sebelum Islam datang ya. Kita bercerita sebelum dakwah Nabi SAW tiba di kota Madinah. Sehingga mereka suka pesta, makan-makan, dan seterusnya. Nah, kemudian bahan makanannya dari mana? Utang Yahudi. Akibatnya banyak di antara mereka ketika punya utang, mereka nggak bisa bayar. Lalu yang dilakukan adalah melepas sebagian lahannya untuk Yahudi. Sehingga mereka bayar pakai tanah. Mereka bayar pakai wilayah. Dengan sebab itulah Yahudi bisa memiliki wilayah dan daerah yang ada di kota Madinah. Hingga terjadilah ketegangan antara Yahudi dengan penduduk asli Madinah. Lalu orang Yahudi ini memberikan ancaman kepada penduduk Madinah. Nanti akan diutus seorang Rasul di kalangan kami. Akan diutus seorang Nabi di tengah kami yang beliau akan memimpin kami untuk berperang melawan kalian. Maka penduduk Madinah merasa ketakutan. Kita akan melawan seorang nabi dan nggak mungkin melawan seorang nabi nggak mungkin melawan seorang nabi bisa menang. Kita akan kalah. Yahudi akan sangat kuat karena dipimpin oleh sang nabi. Karena dalam keyakinan Yahudi, nabi terakhir itu akan muncul di kalangan mereka. Nah, begitu nabi terakhir ternyata muncul di kalangan orang Arab, bukan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Mekah, maka mereka pun menjadi iri dan tidak mau untuk mengimani Nabi Muhammad SAW karena nabinya tidak berasal dari kalangan Yahudi. Di saat yang sama kondisi ini dimanfaatkan oleh penduduk Madinah. Nabi terakhir itu ada di Mekah, bukan di kalangan Yahudi. Sehingga mereka begitu mudah membaiat Nabi Muhammad SAW dan mau menerima kehadiran beliau, mengimani beliau. Salah satu latar belakangnya menurut analisis sebagian ahli sejarah adalah latar belakang ketegangan antara Yahudi dengan orang asli Madinah, penduduk Yathrib ketika itu. Sehingga di beberapa musim haji mereka melakukan baiat Aqabah, baiat Aqabah 1, baiat Aqabah 2. Lalu jumlah penduduk Madinah yang masuk Islam semakin banyak karena mereka berharap nabi terakhir itu ada di pihak mereka. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah di Madinah, hijrah ke Madinah, dan penduduk Madinah dibersamai oleh Rasulullah SAW. Karena itu ada sedikit keanehan sejarah ya. Ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, kemudian banyak terjadi penolakan, Nabi SAW
juga berdakwah di beberapa kota sekitarnya, di daerah-daerah sekitarnya, termasuk beliau ke Taif, lalu dilempari batu. Kemudian beliau juga berdakwah ke daerah yang lain, ditolak. Tidak ada kampung yang mau menerima Rasulullah SAW. Tapi kenapa Yathrib begitu mudah menerima? Nah, salah satu latar belakangnya adalah tadi. Ketegangan yang terjadi di antara mereka dengan Yahudi. Yahudi itu ngancam, nanti akan ada nabi terakhir yang memimpin kami berperang melawan kalian. Mereka pun ketakutan. Akhirnya ketika nabi terakhir itu datang di kota Mekah, mereka pun berbondong-bondong menyambut kehadiran beliau, dan kemudian ketika Allah hijrahkan beliau ke kota Madinah, Nabi SAW disambut oleh penduduk Madinah dan dijadikan sebagai pemimpin Madinah. Padahal ketika itu, mereka sudah punya rencana untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik, sebagai Raja Madinah. Namun gagal untuk menjadi Raja Madinah, karena Nabi SAW hadir sebelum dia dibaiat sebagai Raja Madinah. Sebagai Raja Yathrib ketika itu. Kemudian Nabi SAW yang menjadi pemimpinnya. Karena pengikut Abdullah bin Ubay ini tidak lebih banyak dibandingkan penduduk Madinah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia pun nggak punya kekuatan yang berimbang. Akhirnya dia menyembunyikan kebencian kepada Nabi SAW dan kaum muslimin, namun dia berpura-pura berpihak dengan mereka. Berpihak kepada mereka, menyatakan dirinya muslim, bahkan ikut sholat, jamaah, bahkan kadang ikut jihad, dalam rangka untuk mengambil hati kaum muslimin agar tidak diusir dari kota Madinah. Baik. Selanjutnya, ada satu peristiwa yang ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sebagian keterangan menyebutkan ini terjadi ketika Rasulullah SAW di usia 35 tahun. Berarti kurang beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW diutus dan beliau mendapatkan wahyu. Yaitu pada saat terjadinya banjir. Terjadi banjir sampai akhirnya Ka'bah itu runtuh disebabkan karena banjir. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau pernah haji tentu bisa melihat ya, Ka'bah itu berada di mana? Di titik lembah. Kanan kirinya penuh dengan bukit. Sebelah timur ada bukit, sebelah barat bukit, utara bukit, selatan juga bukit. Sehingga kalau hujan, maka yang paling banyak tergenang adalah lokasi sekitar Ka'bah. Ya, Ka'bah itu kan di bawah sekali ya. Dan Ka'bah sekarang itu tidak ditinggikan, tetap seperti itu di bawah. Sehingga pondasinya tidak diangkat gitu, tidak. Ka'bah itu di bawah sekali. Kanan kirinya ada Jabal Abi Qubais, kemudian ada jabal-jabal yang lain, ada gunung-gunung yang lain. Sehingga Ka'bah berada di titik yang cukup rendah. Maka ketika terjadi hujan deras, Ka'bah ini sangat rentan dengan terjadinya banjir. Dan di masa Nabi SAW sebelum diutus, terjadi banjir sampai Ka'bah itu runtuh. Hingga Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Akhirnya penduduk Mekah, mereka bersepakat untuk membangun ulang. Seperti pondasi yang pertama. Kemudian mereka mendatangkan tukang, mereka mendatangkan bahan baku, dan seterusnya. Namun ketika itu mereka urunan untuk kemudian dijadikan sebagai penutup biaya tadi, biaya renovasi. Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Makhzum. Abu Wahab dari suku Makhzum. Suku Makhzum ini sukunya Abu Jahal. Sehingga termasuk di antara tokoh Quraisy. Dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, la tadkhulu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyibah." Wahai orang-orang Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha. Janganlah kalian libatkan dalam pembangunan Ka'bah min kasbikum illa thayyibah, dari uang hasil kerja kalian kecuali yang baik. La yadkhulu fiha mahru baghiyin, jangan melibatkan upah pelacuran. Dulu ada orang yang dia punya beberapa budak wanita. Lalu budak wanita ini disuruh untuk menjadi pezina, lalu dibayar.
Kemudian bayarannya itu diserahkan ke tuannya. Lalu di sini di antara yang diingatkan oleh Abu Wahab adalah wala bai'u riban. Jangan kalian libatkan hasil transaksi riba. Wala madlamatu ahadin minan nas, dan jangan pula hasil kedzaliman kepada siapapun di antara manusia. Baik. Kenapa mereka tidak mau melibatkan uang hasil riba? Di sini Anda bisa perhatikan, orang musyrikin, Islam belum terdengar kepada mereka, Al-Quran belum turun kepada mereka. Namun mereka ketika mau urunan pembangunan Ka'bah, mereka membatasi dengan harta yang halal. Dan mereka hindari harta yang haram, salah satunya adalah hasil transaksi riba. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu kalau riba itu haram? Padahal mereka orang musyrikin. Karena sekalipun mereka itu orang musyrik, naluri mereka, ya, hati nurani mereka paham, riba itu kezaliman. Utang riba itu termasuk di antara kezaliman. Sehingga mereka tidak mau melibatkan riba untuk dijadikan sebagai materi pembangunan Ka'bah. Baik. Kepentingan kita dari hal ini adalah, kalau orang musyrikin saja ngerti riba itu jelek, ya, tentu saja orang mukmin seharusnya lebih paham tentang hal itu. Nah, selanjutnya, bukankah orang jahiliyah itu mempraktikkan riba? Betul. Makanya Abu Wahab mengingatkan, hasil riba jangan dilibatkan untuk iuran pembangunan Ka'bah. Sisihkan. Terus riba jahiliyah itu bentuknya kayak gimana? Nah, di sini kita akan bahas beberapa bentuk riba jahiliyah. Dan nanti kita juga bisa lihat bagaimana penerapan yang ada di masyarakat saat ini. Pertama adalah keterangan Zaid bin Aslam, salah seorang ulama tabi'in, ketika beliau menjelaskan tentang riba jahiliyah. Beliau mengatakan, kana riba fil jahiliyah ayyakuna lirrajul ala rajulil haqq ila ajalin. Di antara bentuk riba di zaman jahiliyah, si A punya utang kepada si B. Ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika sudah jatuh tempo, qala, maka si B mengatakan kepada si A, yang memberi utang mengatakan kepada yang berutang, ataqdi am turbi, kamu lunasi sekarang atau saya tambahkan waktunya tapi nilai utangnya jadi bertambah. Fa in qada akhadha wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Kalau dia lunasi ketika itu, akhadha, maka dia akan mengambil sesuai dengan nilai utang yang pernah dia berikan. Sehingga misalnya, berapa nilai utangnya? 1 juta. Maka saat dia melunasi ketika jatuh tempo, bayar 1 juta. 0% bunga. Tidak ada tambahannya sepeser pun. Wa illa, jika tidak, zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Kalau tidak, maka utangnya bertambah, tapi pelunasannya juga bertambah. Sehingga di sini ketika waktu utang itu molor, ya, utangnya bertambah, mereka juga menambah nilai utang. Bahasa kita itu seperti denda penalti. Nah, dan kita bisa lihat di sini ya, utang 0% bunga. 0% bunga. Utang dengan 0% bunga. Ini terjadi di mana? Ya, ini terjadi di kartu kredit. Banyak orang menyangka bahwasanya kartu kredit itu diperbolehkan. Kenapa? Karena 0% bunga, bebas annual fee, bebas monthly fee, dan betapa mudah orang bisa menggunakannya, tinggal gesek dia bisa belanja. Baik. Yang jadi acuan ini 0% bunga. Kami tidak kena biaya apapun. Terus gimana? Nah, yang terjadi kayak gini. Di situ ada kesepakatan ya. Jika dibayar tepat waktu, ya,
tidak ada bunga. Tidak ada bunga. Yang kedua, jika telat, maka ada penalti. Ya. Ada penalti, misalnya 10% dari nilai utang. Dari nilai utang yang belum dibayar. Jadi dia membuat kesepakatan seperti ini. Baik. Kemudian orang ini mengatakan, saya bisa pastikan bahwasanya nanti saya akan lunasi tepat waktu, agar tidak ada bunga. Tepat waktu persis ketika jatuh tempo akan saya lunasi, sehingga tidak ada bunga. Berarti boleh dong kayak gitu? Karena kan di sini saya tidak membayar bunga, saya tidak melakukan transaksi riba, karena saya tidak bayar bunga sama sekali. Kalaupun Anda bisa menjamin tidak akan telat, sehingga Anda bisa bayar tepat waktu, maka di sini betul Anda tidak kena bayar bunga. Sehingga tidak disebut memberi riba kepada orang lain. Namun yang jadi masalah adalah ketika Anda sepakat dengan ini, pada saat pengambilan kartu kredit, sepakat ini adalah melakukan transaksi riba. Dia melakukan transaksi riba dengan adanya kesepakatan, jika telat maka penalti 10% dari nilai utang. Dan kesepakatan ini adalah kesepakatan yang bermasalah. Karena itu sebenarnya yang bermasalah bisa jadi bukan dari pada saat Anda membayar bunga, tapi yang bermasalah adalah Anda menyepakati sesuatu yang di situ berisi klausul transaksi riba. Baik, dipahami insya Allah ya. Nah itu kenapa para ulama melarang kartu kredit? Ya. Karena dalam perjanjian kartu kredit itu ada klausul apabila Anda telat bayar, maka terkena penalti 10%. Andai kan klausul ini ditiadakan, telat bayar tetap sama, tapi nanti kartu kreditnya tidak berfungsi, diblokir, yaitu mungkin saja bisa dilakukan. Cuman kan mana ada bank yang mau kayak gitu. Justru yang diharapkan bank adalah bagian ini. Sehingga dia mengiklankan tidak ada bunga, kemudian tidak ada annual fee, tidak ada monthly fee. Dia berani melepas semua keuntungan itu untuk mengajak orang agar terjerat pada satu pelanggaran, yaitu mereka tidak bisa bayar. Lalu nanti kena bunga 10% dari nilai utang. Ya 10% ini angka yang asumsi saja, bisa angka yang lain sangat mungkin terjadi. Baik. Ini bentuk riba jahiliyah yang ada di masyarakat kita. Karena persis sebagaimana yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam, bentuk riba jahiliyah di masa silam, orang itu berutang dengan nilai tertentu, sampai batas waktu tertentu, jika sudah jatuh tempo dan dia bisa melunasi sesuai dengan jatuh tempo, tidak ada kelebihan sepeser pun. Tapi kalau dia tidak bisa melunasi, maka dia harus membayar nilai lebih dan batas waktunya ditambah. Selanjutnya, riba jahiliyah yang kedua. Riba jahiliyah yang kedua. Ini berdasarkan keterangan Qatadah Ibnu Di'amah. Beliau juga ulama tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Qatadah, inna riba ahlil jahiliyah yabi'ur rajulul bai'a ila ajalin musamma. Sesungguhnya di antara bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B ila ajalin musamma secara kredit. Fa idza halal ajal, apabila sudah jatuh tempo, walam yakun inda sahibihi qada, tapi pembeli tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu, harganya ditambah dan pelunasannya diakhirkan, pelunasannya ditambah. Baik. Sehingga dalam hal ini terjadilah bentuk riba jahiliyah di mana ada penambahan disebabkan karena transaksi jual beli yang tidak tunai. Ada penambahan karena transaksi jual beli yang tidak tunai. Baik.
Dan praktek riba jahiliyah yang kedua ini, riba jahiliyah dalam transaksi kredit. Riba jahiliyah dalam transaksi kredit. Dalam akad kredit. Kita coba bahas secara berurutan. Jual beli kredit. Jual beli kredit. Itu boleh ataukah tidak? Jual beli kredit, ulama sepakat boleh. Ini boleh berdasarkan ijma. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, di mana beliau beli gandum, lalu pembayarannya tertunda. Kemudian beliau gadekan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Dan baju besi itu baru bisa dibebaskan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Ini boleh ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Pendapat yang pertama hukumnya dilarang. Sehingga boleh jual beli kredit asal harga kredit dengan harga tunai sama. Sehingga ini berapa HP? 3 juta. Kalau dibayar setahun, 3 juta juga. Nah, mana ada Pak penjual yang mau kayak gitu? Masalahnya bukan ada atau tidak penjual yang mau. Dalam aturan ini, jual beli kredit dengan harga yang berbeda, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, hukumnya dilarang. Sehingga kalau ini dijual tunai 3 juta, kredit juga 3 juta. Terlepas penjualnya mau ataukah tidak. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama Hanafiyah, kemudian pendapat Syekh Albani, dan beberapa murid beliau. Dan kalau di Indonesia ini adalah pendapat Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Baik. Yang kedua, hukumnya boleh. Dibolehkan jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Dan ini pendapat jamahir ulama. Jamahir itu lebih dari sebatas jumhur. Jadi hampir semua ulama berpendapat bolehnya melakukan transaksi jual beli di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Bahkan ada sebagian yang mengatakan ijma, tapi klaim ijma ini kurang tepat, mengingat ada sebagian yang tidak setuju. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, jual beli kredit diperbolehkan di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Kalau yang bagian pertama ini, jual beli kredit boleh. Ini kredit saja tanpa memandang harga. Dan ini ijma ulama. Tapi bolehkah harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dilarang dan ada yang mengatakan boleh. Dan pendapat jumhur yang mengatakan boleh ini lebih mendekati, lebih kuat. Baik. Selanjutnya. Dalam jual beli kredit, jika terjadi keterlambatan, maka tidak boleh ada denda. Jika terjadi keterlambatan bayar, tidak boleh ada denda. Karena ini termasuk riba jahiliyah. Riba jahiliyah menurut keterangan siapa tadi? Qatadah Ibnu Di'amah. Jika terjadi keterlambatan bayar, tidak boleh ada denda. Kalau ada denda, maka masuk kategori riba jahiliyah. Baik. Kemudian, tidak boleh
ada variasi harga, tidak boleh ada variasi harga ya, dengan mengikuti waktu. Dengan mengikuti waktu pelunasan, ya, dengan catatan setelah akad. Dengan catatan ini setelah akad. Maksudnya gimana, Pak? Baik. Terkadang di sebuah dealer itu ada daftar harga, ya. Daftar harga. Misalnya cicilan. Ya. Di sini ada cicilan. Cicilan berapa? 12 kali. Terus 24 kali. Lalu 36 kali, kan gitu ya. Sampai 72 kali. Ya. Makanya motornya disebut Supra 25XX ya. Karena cicilan 25 kali, kan ya. Baik. Tentu saja harga ini berbeda ya. Harga ini berbeda-beda. Untuk cicilan 12 kali totalnya, ya. Di sini ada total kan? Total. Ya. Misalnya ini berapa? 15 juta. Cicilan 24 kali, biasanya lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Lebih mahal. 15 juta ya jadi 20 juta 2 tahun ya. 36 kali 3 tahun. Nah, itu lebih mahal lagi 25 juta. Jadi 5 juta per tahun. Kemudian 72 kali. Berarti berapa ini? Mas, pokoknya cukup mahal ya, 35 juta. Sehingga motor yang harga awalnya 15 juta, semakin lama cicilan makin mahal. Begini ya, ada tabel kayak gini. Baik, kemudian toko ini menetapkan, pihak leasing ini menetapkan, kalau Anda tidak bisa 12 kali, nanti pindah jadi 24 kali. Kalau nggak bisa 24 kali, pindah jadi 36 kali. Sehingga beruntun ya. Bapak, harganya pilih yang mana? Baik, saya sanggup nyicil setahun. Dia pilih ini. Nah, di situ ada perjanjian. Jika tidak bisa lunas dalam waktu setahun, maka nanti otomatis langsung pindah ke tabel berikutnya. Tabel sebelahnya. Jadinya 24 kali. Kalau 24 nggak bisa lunas juga, sudah 2 tahun ternyata nggak lunas-lunas, langsung ditetapkan jadi 36 kali. Pokoknya selama belum lunas dikejar terus. Seperti ini bentuk riba jahiliyah, karena jadinya harga naik disebabkan karena ada penambahan waktu. Sehingga inti dari riba jahiliyah dalam keterangan Qatadah Ibnu Di'amah adalah harga dari jual beli barang kredit tadi semakin mahal, semakin naik disebabkan karena ada penambahan waktu. Ini di dunia dealer. Nah, kita juga bisa menjumpai di dunia perbankan. Di perbankan itu ada yang disebut dengan restrukturisasi. Restrukturisasi transaksi. Restruk ketika dilakukan itu terjadi perubahan harga. Sehingga misalnya ya, ada orang KPR rumah selama 5 tahun. Harganya misalnya 500 juta. Baik. Di situ kan dipelajari, oh ternyata si A ini nggak lancar. Si A ini sering macet, cicilannya sering macet. Ya, sudah termasuk di antara NPL, ya. Non-performance loan, utang yang susah untuk ditagih. Maka dia dijadikan sebagai orang yang berwarna kuning. Yang awalnya hijau jadi kuning warnanya. Baik, ini nasabah warna kuning. Maka sudah saatnya untuk ditawari ini, restruk. Kalau memang kesulitan, maka nanti cicilan itu akan diperpanjang masa kreditnya, namun nilainya diubah. Sehingga dilakukanlah restrukturisasi transaksi. KPR itu dijadikan selama 10 tahun atau 8 tahun. Biasanya 3 tahun ya, 8 tahun misalnya. Dikasih penundaan 8 tahun. Baik, akad kemudian diulang, namanya restrukturisasi transaksi. Akad diubah,
Lalu ini nilainya bertambah. 3 tahun bank harus ngambil margin sekian, jadinya 750 juta. Selama 8 tahun. Terjadilah perubahan disebabkan karena waktu, adanya perubahan harga. Terjadi perubahan harga disebabkan karena adanya perubahan waktu. Dari 500 jadi 750. Dan ini termasuk di antara praktek riba sebagaimana keterangan Qatadah Ibnu Di'amah. Maka saya sebutkan di buku Ada Apa Dengan Riba, contoh riba jahiliyah yang kedua, seperti keterangan Qatadah, adalah restrukturisasi transaksi yang ada di dunia perbankan. Baik. Kemudian kita bahas lagi ya. Lalu bagaimana dengan beberapa kasus yang ada di lapangan? Contohnya apa? Contoh ya. Denda ya. Itu kan cukup banyak. Hukum secara umum untuk denda-denda seperti ini bagaimana? Baik. Jawabannya, denda itu dalam bahasa Arab disebut dengan asyartul jazai. Asyartu al-jazai. Atau penalti. Penalti. Adanya asyartul jazai, sebagian fatwa menegaskan, asyartul jazai diperbolehkan selama basic akadnya bukan utang. Ini boleh selama basic akad bukan utang. Kalau akadnya adalah akad utang, tidak boleh. Contoh Pak, penalti yang akadnya bukan utang. Misalnya akad istisna. Ya. Saya pesan barang di tempat A, lalu saya bayar tunai. Kemudian A telat bayar, telat memberikan barang itu sampai berbulan-bulan. Akhirnya dia telat, dia ngasih. Pak, sudah telat Pak. Pasarnya sudah tutup. Nah, maka basic akadnya bukan utang, basic akadnya pesan barang. Si A ketika ngantar barang itu, saya bisa wajibkan dia untuk bayar denda. Saya bisa kenakan denda untuk si A. Tapi kalau basic akadnya utang, tidak boleh. Sudah? Nah, sekarang ada kasus ya. A jual jasa. A jual jasa. Langsung saja saya pakai ilustrasi yang real. Saya pakai ilustrasi yang real. Ada PLN, ada PAM, ada layanan komunikasi, dan seterusnya yang ini merupakan layanan publik di tempat kita. Mereka membuat klausul dengan konsumen, ya, aturan untuk pelanggan. Lalu pelanggan, yaitu masyarakat pelanggan, mereka mendapatkan layanan dari ini. Nah, di antara klausulnya adalah jika telat bayar rekening PLN, PAM atau yang lainnya, kenapa? Denda. Ada denda. Baik. Denda ini boleh atau tidak? Saat masyarakat pelanggan menggunakan jasa dari PLN atau PAM atau komunikasi, maka dia berkewajiban untuk bayar jasa itu. Sehingga terjadilah transaksi ijarah. Dia berkewajiban untuk bayar jasa itu. Tapi jasa itu dibayar belakangan, sehingga pakai dulu. Listrik pasca bayar, atau air pasca bayar. Bayarnya belakangan. Ini nggak pakai pulsa ya. Pakai dulu nanti bayar belakangan. Baik. Setelah dipakai, berarti masyarakat pelanggan ini utang. Berutang. Senilai berapa? Senilai tagihannya. Nah, kemudian utang ini dikasih deadline. Deadline-nya adalah sampai akhir bulan. Ini deadline. Kalau melewati deadline, kena denda.
Berarti kan utang, kemudian melewati deadline karena ada waktu yang menjadi batas, kalau tidak bisa kena denda. Maka ini berarti asyartul jazai yang basic akadnya adalah utang, dan denda itu hukumnya tidak diperbolehkan. Terus berarti kita nggak boleh dong Pak ngambil menjadi pelanggan PLN, menjadi pelanggan PAM, atau komunikasi, layanan komunikasi. Saya tidak mengatakan itu. Kita baru menyebutkan di sini ada satu klausul yang bermasalah. Nah sekarang boleh nggak kita jadi pelanggan PLN atau PAM dan seterusnya? Kita sebutkan di sini. Ada akad yang mubah, tapi di situ ada aturan yang batil, melanggar syariat. Apakah akad yang mubah ini menjadi batil gara-gara ada aturan yang batil? Sehingga apakah aturan yang batil ini menyebabkan akad yang mubah itu batal? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang lebih tepat, ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, akad yang mubah, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, tidak menjadi batil gara-gara ada aturan yang batil. Akad yang mubah tidak menjadi batal gara-gara ada aturan yang batil. Sehingga akad tetap mubah, tapi aturan ini batil. Karena itu, andaikan aturan yang batil ini bisa dihilangin, akadnya status akadnya 100% mubah. Kalau akad yang batil ini masih ada gimana Pak? Dia tidak berdosa di sisi melakukan akad yang mubah, tapi bisa jadi dia berdosa dari sisi dia melakukan akad yang batil. Tapi Pak, masalahnya ya, dalam hal ini kan kita tidak bisa nawar. Sehingga klausul itu tidak mungkin kita coret. Kemarin ada salah satu jamaah ya, tanya ke saya mau masang spidi. Tapi di situ ada klausul kayak gini, terus gimana? Lah Anda apa bisa nyoret kayak gitu? Bisanya kan cuma tanda tangan aja di bawah. Pasang materai, tanda tangan. Aturan yang ada di atas tidak bisa. Itu yang disebut dengan akad ida'an. Yang disebut dengan akad ida'an. Yaitu akad yang kesepakatannya datang dari salah satu pihak. Pihak yang lain nggak bisa menentukan apakah bisa mengubah atau tidak. Bahkan nawar pun nggak bisa. Tarif dasar listrik, bisa nggak kita nawar? Nggak bisa. Padahal rata-rata jual beli itu pakai tawar-menawar. Ini nggak bisa. Pokoknya kalau perusahaan, listrik untuk perusahaan harganya sekian. Listrik untuk pengguna rumahan harganya sekian. Dan seterusnya. Untuk sosial harganya sekian. Kita nggak bisa menentukan. Baik. Terus bagaimana yang bisa kita jadikan sebagai acuan? Tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa pendapat sebagian ulama, akad yang mubah namun bercampur dengan aturan yang batil tidak menyebabkan aturan yang batil ini jadi menyebabkan akadnya jadi batil. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya, Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah ta'ala mengatakan, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan untuk tetap menggunakan akad yang mubah ini dengan 3 ketentuan. 1, akad itu dibutuhkan. Karena kalau tidak orang akan mengalami kesulitan. Yang kedua, aturan yang batil itu sifatnya searah. Sehingga Anda tidak bisa mengatur, tapi sifatnya searah. Dari perusahaan yang bisa mengatur. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Dan denda ini mungkin nggak untuk dihindari? Sangat mungkin. Caranya gimana? Kamu bayar tepat waktu, jangan sampai telat. Agar jangan sampai terkena denda. Maka semua bentuk denda dalam akad ida'an, karena ini sifatnya sepihak, kita tidak bisa mengendalikan, ya, upayakan untuk dihindari dengan cara bayar tagihannya tepat waktu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair Ustadz Ami atas penjelasannya. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita tadi membahas ya bagian dari buku Ada Apa Dengan Riba, di mana di awal kajian tadi Ustadz menjelaskan semua agama itu mengharamkan riba. Bahkan sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang jahiliyah juga fitrahnya mengetahui bahwa riba itu adalah suatu kezaliman. Kemudian kita juga membahas mengenai bentuk-bentuk riba jahiliyah. Semoga menambah wawasan kita dan kita bisa mengamalkannya, menghindari praktek-praktek riba dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kami mohon maaf karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, tapi waktunya terbatas. Saya akan coba pilih beberapa pertanyaan yang mungkin cukup menarik untuk dibahas. Pertama sebelumnya, Ustadz, ini ada pertanyaan dari saudari kita, Ukti Salma. Assalamualaikum Ustadz, sebelumnya Ana minta doanya untuk suami Ana yang baru wafat. Ustadz mau bertanya, suami Ana setiap bulan dipotong gaji untuk bayar BPJS. Jika dicairkan apakah termasuk riba? Kemudian santunan kematian dari BPJS itu apakah juga termasuk riba? Apakah bisa dikategorikan waris atau bukan? Mohon pembahasannya Ustadz. Baik, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ahsanallahu azaakum wa ghafarallahu mautakum. Untuk kasus orang yang dia bayar premi BPJS, kemudian saat meninggal dunia dia mendapatkan klaim dari BPJS, apakah ini termasuk di antara dana riba? Kembali kepada perbedaan para asatidzah terkait hukum bergabung dengan BPJS, apakah ini termasuk akad gharar ataukah tidak gharar? Kalau Anda mengambil pendapat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi dan beberapa asatidzah yang lainnya yang sependapat dengan beliau, bahwasanya bergabung dengan BPJS bukan termasuk di antara praktek gharar, maka insya Allah tidak masalah Anda bergabung di situ, Anda mendapatkan dana dari situ, sehingga dana itu boleh untuk diterima dan bukan sebagai bagian dari hasil gharar. Bukan bagian dari hasil gharar. Namun ada sebagian yang mengatakan bahwasanya bergabung di BPJS itu gharar. Sehingga kalaupun kita mendapatkan klaim, maka nilai klaim yang boleh kita terima harus sesuai dengan premi yang pernah dibayarkan. Sehingga Anda bisa bertanya kepada pihak perusahaan, dulu potongan gajinya itu berapa per bulan? Anggaplah misalnya potongan gaji per bulan 150.000. Maka tinggal dikalikan kali sekian tahun bekerja, berarti kurang lebih tabungan yang tersimpan di BPJS sekian puluh juta. Hanya nilai itu yang boleh diterima. Nah, selanjutnya ketika mendapatkan santunan BPJS semacam ini masuk warisan ataukah tidak? Ada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Hisamuddin Afana, hafizahullah ta'ala, dan ini kami tulis di buku yang berjudul Pengantar Ilmu Waris. Di buku Pengantar Ilmu Waris, kita menyebutkan tentang batasan harta warisan dan apakah santunan kematian itu masuk di antara bentuk warisan ataukah tidak. Ini ada di halaman 134. Beliau menyebutkan di sini, ada uang pensiunan, kemudian ada santunan kematian, ada santunan dari asuransi negara. Untuk santunan asuransi diberikan kepada ahli waris sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang menanganinya. Santunan asuransi ini tidak termasuk warisan, tapi diberikan ke ahli waris, ke keluarga yang sesuai dengan tujuannya. Kami ulang, jadi harta ini tidak masuk warisan, tapi diberikan kepada ahli waris yang menjadi sasaran penerima harta itu. Dan itu diatur dalam undang-undang asuransi negara.
Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan amwalud dhaman al-ijtima'i tusrafu hasaba nizamil jihatillati tusrifuha. Uang asuransi sosial dari negara diberikan sesuai tujuan yang telah diatur oleh undang-undang. Sehingga kalau di situ jika santunan BPJS itu menyatakan ini untuk istri, maka itu hak istri. Ini untuk anak, maka itu hak anak. Yang lain tidak berhak, kecuali kalau dikasih oleh mereka. Jadi bedakan antara warisan dan bukan warisan. Kalau warisan dibagi sesuai aturan yang Allah tetapkan. Istri dapat 1/8, anak dapat sisa. Jika ada laki-laki dapat 2:1 dengan anak perempuan. Tapi kalau bukan warisan, maka diberikan kepada keluarga yang menjadi tujuan penerima. Selanjutnya misalnya, keluarga tujuan penerima adalah keluarga inti. Keluarga inti, istri dan anak-anak. Maka itu boleh dibagi rata. Karena ini bukan warisan sehingga tidak dibagi berdasarkan kaidah warisan. Wallahu a'lam. Disepakati atas jawaban Ustaz, mudah-mudahan membantu saudara kita dalam menghadapi situasi tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya. Menarik Ustaz. Jadi bagaimana dengan argumentasi yang mengatakan nilai uang masa sekarang itu berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Jadi diperbolehkan untuk menghutangi seseorang dengan adanya tambahan. Nah, bagaimana dengan argumentasi bahwasanya nilai mata uang itu akan selalu mengalami penurunan sehingga diperbolehkan untuk melakukan transaksi riba. Dan ini adalah alasan kaum kapitalis. Mereka punya prinsip time value of money. Ada nilai mata uang disebabkan karena pengaruh perubahan waktu. Dan prinsip ini jelas tidak berlaku mutlak. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya syariat Allah itu berlaku di setiap zaman. Sebagai konsekuensi dari iman kita bahwasanya Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Sehingga relevan di sepanjang zaman. Dan Allah zat yang menurunkan Al-Quran ini 14 abad silam mengetahui kalau nanti akan terjadi berbagai macam inflasi di masyarakat kita sesuai dengan apa yang kita jumpai saat ini. Padahal itu diturunkan 14 abad silam. Apakah Allah tahu kalau nanti Indonesia akan mengalami inflasi sekian persen per tahun? Saat Allah menurunkan Al-Quran, tahu. Apakah Allah lupa? Subhanallah, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Baik, berarti dengan prinsip ini, apakah Allah memberikan catatan bahwasanya riba itu diperbolehkan sebagai bentuk koreksi utang? Tidak ada. Baik, karena itu yang disampaikan oleh para ulama, pada asalnya keberadaan inflasi tidak mempengaruhi transaksi utang. Nah, terus berarti orang yang memberi utang selalu mendapatkan resiko. Betul. Namun digantikan dengan pahala sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, seperti hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Man aqrada musliman marratain, fakana lahu kasadaqatiha marratan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berikan utang kepada seorang muslim 2 kali, dia mendapatkan pahala sedekah sekali. Sehingga Allah gantikan dengan sedekah. Tidak ada yang sia-sia dari potensi resiko yang dia dapatkan disebabkan karena transaksi utang. Wallahu a'lam. Ustaz atas penjelasannya. Berhubung waktu yang sudah di akhir, kami mohon maaf kepada para jemaah karena tidak semua pertanyaan bisa kita bahas. Sebelum kita tutup kajian ini, seperti yang diungkapkan di awal, insya Allah dari panitia akan memberikan giveaway berupa 2 buah buku Neraka dengan Riba yang dibahas pada kajian kita hari ini. Mungkin pada Ustadz Ami berkenan untuk memberikan pertanyaan tersebut. Ustadz. Baik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan bentuk riba jahiliyah yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam.
Pertanyaan yang kedua, apa hukum jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Baik, kepada para jemaah persilakan untuk menuliskan jawabannya di chat box dari pertanyaan Ustadz. Kami tuliskan juga pertanyaan tadi. Yang pertama, untuk sebutkan 2 jenis riba jahiliyah. Ya. Baik, ini ada yang menjawab pertanyaan pertama, Ustadz. Tadi pertanyaannya sebutkan riba jahiliyah menurut Zaid bin Aslam. Ya. Bukan, belum. Ini sepertinya masih belum tepat ya, Ustadz, jawabannya. Baik, jawabannya belum tepat. Baik. Pertanyaan nomor 1, belum ada yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Menurut Zaid bin Aslam. Nah, ini dari Albert, Ustadz. Tapi jawabnya riba nasia dan riba fadl. Baik, keliru. Pertanyaannya bisa diulang. Sebutkan riba jahiliyah menurut Zaid bin Aslam. Yang kedua, apa hukum jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Masya Allah. Masya Allah, ada yang jawaban pertanyaan pertama benar, yang kedua salah, dan sebaliknya. Mungkin yang pertanyaan pertama benar dulu, Ustaz ya. Baik. Ada Eka Haryati. Utang jika telat bayar, denda. Ya. Itu riba jahiliyah menurut Zaid bin ya. Aslam. Nah, berarti untuk buku pertama, insya Allah akan kita berikan kepada Mufti Eka Haryati. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Yang kedua, yang tadi mengatakan boleh. Yang pertama kali Ustaz, mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh. Abu Saqif. Abu Saqif. Baik. Baik. Enggak, ini ada Rosian, Pak Rosian Mojokerto lebih awal. Hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Oh iya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah pada para pemenang kita sudah tuliskan nomor HP yang bisa dikontak untuk pemberian hadiah ini. Mudah-mudahan menambah motivasi para jamaah dan juga menambah keberkahan. Tapi Ustadz, mungkin sebelumnya kita bisa ditutup Ustadz dengan penutup. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Meskipun barangkali materi ini berulang ya. Karena cukup sering materi tentang riba ini disampaikan di ANB Channel. Sehingga barangkali ada sebagian jamaah yang pernah mendengarnya beberapa kali. Tapi tidak ada salahnya ketika ilmu itu terus diulang agar semakin melekat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.